Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad, amma ba'. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keutamaan-keutamaan di dalamnya. Alhamdulillah, Allah memberikan izin kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang agung ini. Kemudian selawat berangkaikan salam terus kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan bulan yang penuh keutamaan. Namun ada yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman ketika berada di bulan suci Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Beribadah secara full di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di manakah malam Lailatul Qadar itu berada? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir. Kemudian Rasulullah SAW juga menekankan kepada kita semua untuk mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian pertanyaan yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana cara kita untuk meraih dan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Aisyah radhiyallahu an, ibunda kita, menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Maksudnya apa? Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, maka beliau tidak melakukan hubungan suami istri. Dan beliau lebih mengutamakan atau lebih fokus kepada ibadah-ibadah. Kemudian yang kedua, Rasulullah menghidupkan malam-malam penuh dengan ibadah. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW mengajak atau membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, amalan dan ibadah apa saja yang bisa kita kerjakan di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan? Amalan yang pertama yang bisa kita kerjakan yaitu menjaga sholat 5 waktu kita, terutama sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa kita kerjakan yaitu sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatatkan pahalanya sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa kita kerjakan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, yaitu banyak sekali pahala-pahala yang diberikan oleh Allah SWT. Itu di luar Ramadan, apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan bacaan kita. Seperti Imam Qatadah, ketika dia berada di 20 pertama bulan suci Ramadan, beliau bisa menghatamkan Al-Qur'annya itu dalam waktu 3 hari. Dalam 3 hari 1 kali hatam. Namun ketika memasuki 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan Al-Qur'annya selama 1 hari. 1 hari 1 kali hatam. 1 hari 1 kali hatam. Kemudian yang keempat
yang bisa kita kerjakan yaitu memperbanyak doa. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu an, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Engkau adalah zat yang maha pengampun dan juga zat yang menyukai ampunan, maka ampunilah diriku. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kelima, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa muhasabah diri atau introspeksi diri. Kita merenung apa saja yang telah kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, dosa-dosa apa saja. Kita merenung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan, beristighfar kepada Allah. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Kemudian yang keenam yang bisa kita kerjakan yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan malam-malam kita, sepertiga malam kita hidupkan, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang ketujuh, kita ajak keluarga kita bangunkan keluarga kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dahulu Rasulullah ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian menghidupkan malam-malam dengan ibadah, kemudian membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedelapan yang bisa kita kerjakan yaitu kita lakukan semua ibadah kita dengan keimanan dan keyakinan, ihtisaban. Kita melakukan semua ibadah kita dengan semangat, dengan antusias, ya, dengan ihtisaban, penuh keharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan dan kita yakin atas pahala-pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kemudian yang terakhir, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu istiqomah. Kalau kita istiqomah mengerjakan semua amalan ibadah kita mulai dari awal hingga akhir Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ingat saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Selamat dan semangat untuk mengejar dan meraih malam Lailatul Qadar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.